Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama channel edukatif dan informatif di Gurumu Channel. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu kewirausahaan. Jangan lupa disimak di video kita sebelumnya, jangan sampai ketinggalan. Dan juga dalam berwirausaha tentu saja kita harus jeli dalam melihat apa saja yang dapat menjadi peluang-peluang usaha. Jangan lupa cek juga di video kami sebelumnya tentang apa saja peluang usaha. Kemudian selain ada peluang usaha, jangan lupa kita juga akan menghadapi risiko-risiko usaha. Apa saja sih risiko-risiko yang akan kita hadapi sebagai seorang wirausahawan? Mari kita ikuti di episode kita kali ini. Risiko usaha. Apa yang dimaksud dengan risiko usaha? Bagaimana cara kita menekan risiko usaha? Risiko usaha merupakan naik turunnya usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Risiko usaha yang terberat adalah kerugian hingga kebangkrutan akibat melesetnya pencapaian dari target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap wirausaha harus memperhatikan juga risiko dari usaha yang akan atau sedang digelutinya. Bagaimanapun juga, setiap usaha tentu ada sejumlah pengorbanan yang harus dikeluarkan wirausahawan. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko usaha. Sudah selayaknya seorang wirausaha memikirkan risiko yang dihadapi dengan cara untuk menanggulangi risiko tersebut. Risiko usaha dapat diperkecil atau diminimalisir dengan mempertajam asumsi-asumsi dan melakukan evaluasi saat usaha tengah berjalan. Ada banyak strategi yang bisa dibuat wirausahawan untuk mengurangi dampak risiko usaha. Wirausahawan yang baik harus memikirkan risiko yang dihadapi sebelum berwirausaha dan memikirkan cara untuk menanggulangi risiko tersebut. Untuk itu, mari kita bahas mengenai bermacam-macam risiko usaha di bagian selanjutnya. Macam-macam risiko usaha. Ada beraneka macam risiko usaha menurut sifatnya. Risiko terbagi menjadi beberapa macam. Dapat kita lihat di slide di depan kita ini. Yang pertama adalah risiko murni. Risiko murni yaitu risiko yang diakibatkan oleh hal-hal yang bukan disengaja dan bukan akibat kesalahan pemilik usaha. Karena kejadiannya di luar jangkauan wirausahawan, artinya kerugian yang dialami wirausahawan bisa permanen, tapi bisa juga hanya sementara waktu. Contohnya, sebuah penginapan mengalami kebakaran hingga menghanguskan penginapan tersebut. Hal ini membuat kerugian pada pemilik penginapan. Namun, apabila sesuatu saat sang pemilik penginapan membangun kembali penginapannya hingga beroperasi kembali, maka kerugian tersebut hanya untuk sementara waktu. Contoh lainnya, terjadinya bencana alam dan pencurian. Itu adalah risiko murni. Selanjutnya adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Risiko spekulatif ini bisa menimbulkan dua peluang, yaitu peluang kerugian dan juga peluang keuntungan. Contohnya, wirausaha membeli saham di bursa efek. Dan contoh yang lainnya, utang piutang dan perdagangan berjangka. Itu adalah risiko spekulatif. Selanjutnya, ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Risiko ini bisa terjadi karena sifat masyarakat tempat kita hidup
dan bisa juga akibat peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia, seperti banjir, angin topan, dan bencana alam lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengidentifikasi risiko usaha. Ada baiknya sebelum kita memulai sebuah usaha, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko yang akan timbul dari usaha tersebut. Ada banyak cara dalam mengidentifikasi risiko usaha. Semua upaya tersebut menjadi faktor yang dapat membantu kita dalam mengembangkan usaha. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi risiko usaha dapat kita lihat di slide kita kali ini. Yang pertama ada identifikasi, atau misalnya membuat daftar setiap risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, lakukan analisis dan ranking atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga, tentukan upaya-upaya untuk mengatasi problem tersebut sesuai dengan urutan yang ada. Ya, jadi define atau tentukan upaya-upaya untuk mengatasi sesuai dengan urutan yang ada. Dan yang keempat, do atau lakukan upaya tersebut sesuai pilihan skenario yang telah kita buat. Dan yang kelima, evaluation atau melakukan evaluasi apa saja yang sudah kita lakukan, sehingga untuk dilakukan improvement ke depannya. Dengan melakukan langkah-langkah identifikasi risiko usaha, sedikitnya seorang wirausaha sudah melakukan hal yang tepat agar terhindar dari kerugian yang besar. Penyebab kegagalan dan keberhasilan sebuah usaha. Sebelum merintis usaha baru, ada baiknya calon wirausahawan mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha yang akan ditekuninya. Dengan mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, maka calon pengusaha dapat membuat suatu rencana untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti apabila terjadi hal-hal di luar perencanaan awal. Pada dasarnya, keberhasilan maupun kegagalan berwirausaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausahawan itu sendiri. Meskipun demikian, ada faktor-faktor lainnya yang harus diketahui wirausaha agar usaha yang dijalankannya berhasil. Berikut adalah seorang penulis terkenal tentang kewirausahaan yang bernama Wei Kiat-Silit yang berjudul The Entrepreneur's Guide to Preparing a Winning Business Plan and Raising Venture Capital. Beliau menyimpulkan ada 8 hal yang membuat usaha meraih kesuksesan. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Berikut adalah 8 hal yang membuat usaha meraih kesuksesan menurut Wei Kiat-Silit. Yang pertama adalah peluang pasar yang baik. Dan yang kedua adalah keunggulan persaingan. Dan yang ketiga ada kualitas barang atau jasa. Kemudian diikuti dengan inovasi yang berproses. Dan juga dasar budaya perusahaan. Poin selanjutnya adalah menghargai pelanggan dan pegawai. Diikuti dengan poin selanjutnya yaitu manajemen yang berkualitas. Dan yang terakhir poin
yang tak kalah penting adalah dukungan modal yang kuat. Adapun faktor-faktor yang dapat memicu kegagalan dalam menjalankan usaha, antara lain dapat kita lihat di slide di depan kita sekarang. Yang pertama adalah tidak memiliki kompetensi manajerial. Seorang wirausaha yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan usaha, hal ini menjadi faktor penyebab utama. Dan yang kedua adalah gagal dalam perencanaan. Seorang wirausaha tidak mampu membuat perencanaan yang matang, padahal perencanaan merupakan titik awal sebuah usaha, sehingga apabila perencanaan gagal, maka sulit melakukan pelaksanaan. Dan yang poin ketiga adalah kegagalan melakukan riset pasar. Seorang wirausaha tidak mampu melakukan riset pasar dengan baik sehingga meleset dari target yang ditetapkan. Kemudian poin yang keempat adalah bersikap pasif. Maksud bersikap pasif adalah seorang wirausaha tidak aktif melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan, seperti aktif mempromosikan barang atau jasanya, kemudian aktif melakukan inovasi terhadap barang maupun jasa, dan aktif menjemput bola. Sikap pasif apalagi malas dapat membuat kegagalan dalam. Poin selanjutnya adalah miskin memanage waktu. Hal ini juga dapat menyebabkan kegagalan berwirausaha. Seorang wirausaha yang baik harus dapat mengelola waktu dengan baik demi kelangsungan usahanya. Kemudian poin selanjutnya, tidak bisa mengelola keuangan. Bagi seorang wirausaha, kemampuan mengelola keuangan sangat diperlukan. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan mengelola aliran kas atau dana, mengatur pengeluaran dan penerimaan, dan juga dapat mengikuti filosofi 80% untuk usaha dan 20% untuk kebutuhan sendiri. Kemudian poin yang terakhir, faktor pemicu kegagalan usaha adalah menghabiskan terlalu banyak modal. Hal ini juga dapat membuat usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari Gurumu Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.